Halo Leo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan apa sih yang dia inginkan dari kamu sebenarnya ya. Baik dari segi karir, keuangan ataupun finansial dari sisi finansial kamu, karir kamu, atau dari cinta kamu gitu. Kalau saya melihat yang diinginkan dari kamu adalah kejelasan gitu, sebuah kejelasan kalau dalam karir dia ingin mengetahui detailnya pekerjaan kamu, tugas-tugas apa saja gitu ya, bagaimana kamu mengatur semua pekerjaan kamu yang bisa menghasilkan keuangan kamu, apakah itu menjamin gak untuk masa depan bersama dia. Kedua, dia menginginkan kejujuran kamu dalam keuangan ya. Ketiga, dia menginginkan komitmen ya, karena dia ingin memiliki pasangan yang gak ribet gitu dalam hal keuangan. Dia ingin semuanya seimbang gitu ya. Dia gak mau ada campur tangan orang tua yang bikin kalian bermasalah dalam hal keuangan nantinya. Dia ingin keterbukaan soal ini, dan jika kalian terbuka, mungkin itu akan lebih baik gitu. Kamu happy, orang tua kamu happy ya, orang tua dia juga happy gitu, maka kalian akan saling setia di situ. Itu yang diinginkan gitu. Namun di sini dia masih berpikir panjang tentang kamu, karena kamu sendiri masih stagnan dengan kompromi kamu soal keuangan dan karir kamu gitu. Kalau soal cinta, dia memang mencintai kamu ya, dia berharap banget sama kamu, fokusnya hanya di kamu. Tapi kadang dia merasa sepertinya dia kesepian, karena ada hal yang paling penting yang harus dia bahas dengan kamu tuh, kayak kamu nggak memperjelas gitu ya. Itu yang membuat dia tuh galau gitu ya. Dia takut kalau kamu hanya memanfaatkan dia saja gitu. Kedua, tujuannya dia membahas tentang keuangan kamu karena dia tidak mau kalau nantinya bermasalah dengan orang tua kamu gitu. Intinya dia mau sebuah kejelasan, kejujuran kamu tentang penghasilannya, keuangan kamu ya. Dan kalian komitmen tentang ini, agar supaya ke depan kalian sama-sama happy gitu. Orang tua kamu bahagia ya, karena tidak ada yang tersembunyi di sini ya. Anak-anak kamu bahagia, anak-anak dia bahagia ya. Saya melihat di sini kalian mungkin berdilin dengan seorang dudeks yang punya anak, atau kalian sendiri seorang jendes yang punya anak ya. Tapi ada orang tua di belakang kalian yang masih menjadi tanda tanya gitu, karena ada percampuran tangan orang tua yang mengendalikan keuangan kalian ya. Ini membuat hubungan kalian stagnan, dan dia merasa ragu kepada kamu karena ya dia ingin ya masalah keuangan kalian berdua, khususnya dalam rumah tangga. Berarti harus sepenuhnya dia tahu gitu ya. Masalah orang tua tetap dia mengerti, tapi utamakan dia harus tahu dulu semuanya gitu, karena kalian ini pasangan seumur hidup, nantinya akan menjadi pasangan seumur hidup. Jadi nggak ada yang harus disembunyikan gitu, emangnya seperti itu. Jadi happy, all the best gitu ya, bahagia semua dan yang terbaik gitu ya. Anak kamu bahagia, anak dia bahagia, kamu bahagia, dia bahagia, dan orang tua kalian pun bahagia bersama-sama gitu, karena tidak ada lagi yang ditutup-tutupi di sini, karena kalian ini sama-sama sudah berpengalaman gitu, pernah mengalami dimanfaatkan ya, pernah mengalami dikendalikan oleh orang tua terkait masalah keuangan sehingga kalian berpisah ya. Jadi jangan menganggap sebuah komitmen itu sudah pasti sebuah harapan untuk bahagia. Komitmen, tapi kalau tidak dibarengi dengan
kejujuran dan keterbukaan. Kalian komitmennya dalam hal apa dulu? Kalau hanya dalam hal hubungan saja tapi dalam hal keuangan tidak jujur, ya otomatis pincang hubungan kalian nantinya. Karena ujung-ujungnya ketika kalian sudah memasuki jenjang pernikahan nanti, proses-proses dalam rumah tangga itu ya yang terkadang ya, bukan terkadang, yang menjadi konflik utama 99% itu adalah masalah keuangan ya. Kenapa saya bilang keuangan? Karena kalau pasangan kalian menduakan cinta atau mengadakan orang ketiga, otomatis uangnya keluar. Kalau pasangannya hanya mendengarkan orang tua dia dan menyembunyikan keuangan dari kamu, hidup kalian pasti berantakan, ya kan? Selingkuh pun mengeluarkan uang, merugikan kamu, ya. Dikuasai keuangannya dia oleh orang tua dia juga merugikan kamu, ya. Dan ini vice versa. Kalau orang tua kamu mengendalikan keuangan kamu, menguasai keuangan kamu, otomatis dia nggak akan bahagia dengan kamu, ya. Jadi intinya semua saling terbuka. Atau kamu yang mengadakan orang ketiga, otomatis kamu yang akan rugi juga. Dalam hubungan tuh perlu biaya ya. Ya. Perempuan laki-laki saat ini sama semua. Karena ada kalanya kita tuh mendapatkan pasangan yang memang dia baik semuanya. Tetapi ada satu yang kurang. Dia memanfaatkan kamu dalam keuangan. Itu bisa jadi contoh ya. Tetapi mainnya halus sekali. Ya. Tapi intinya ini ya, yang diinginkan pasangan kamu adalah keterbukaan dalam sisi finansial agar kalian itu hidup sejahtera, bisa saling menopang, dan ke depan tuh ada hasil yang bisa kalian bagikan kepada anak-anak kalian. Hasilnya juga bisa orang tua kalian sama-sama menikmati gitu. Kalau kalian sama-sama tidak saling terbuka, bagaimana kalian bisa satukan keuangan kalian untuk berkembang menjadi jaminan masa depan kalian nanti, anak-anak kalian nanti, ya. Untuk apa orang semua hidup di dunia ini adalah mencari nafkah, mencari uang. Untuk apa? Makan dan hidup masa depan, ya, untuk kehidupan masa depan, ya. Jadi intinya cinta, tetapi juga butuh uang, butuh investasi. Jadi kedua belah pihak harus bersatu ya, harus kompromi, ya. Intinya masalah uang dulu. Kalau kamu tidak terbuka, bagaimana kamu bisa bahagia? Ya, jadilah manusia yang seimbang, adil dan bijaksana ya. Oke. Jika kamu jujur, dia akan sepenuhnya terbuka juga kepada kamu. Gitu. Karena dia orang yang jujur. Sampai dia orang yang jujur, dia orang yang logis, ya, mempertimbangkan segalanya dengan adil, dan dia orangnya bijaksana. Dia belajar dari pengalaman. Ya, seperti itu. Dan kalau kalian sudah menikah ya, sampai di sini ya, kalau kalian memakai rumus ini, saling terbuka dalam hal keuangan, pastinya kalian akan bahagia ya. Anak-anak, orang tua ya, anak-anak atau orang tua kalian tetap akan bahagia kalau kalian cocok dalam hal keuangan. Itu satu sisi, satu pemikiran gitu ya. Oke, di sini kalau pesan angel untuk kamu, ada playfulness, ada attraction, ada trust, ada romantic feelings, ada free yourself, ada new love. Ya. Di playfulness ada to recapture romance, allow you inner youthful spirit of fun to shine. Di attraction ada you attract romantic love, be enjoying this moment fully. Di trust ya, the situation is calling for you to have fight ya. Kemudian romantic feelings, your feelings are real and worth exploring. Kemudian di free yourself ya, it's time to take back control to your life. Kemudian di bottom of the decknya ada new love, a new person has started your romantic feelings. Jadi pesan malaikat untuk kamu Leo, cobalah untuk jujur dan terbuka, karena itu akan menyenangkan untuk kamu akan merasa lebih plong ya. Gak usah sembunyikan sesuatu, karena dia akan menyambut kamu, menerima kamu apa adanya. Yang penting kamu jujur dulu ya, terbuka dan kompromi ya.
Kemudian di sini Queen of Pentacles dengan attraction ya. Ya jangan hanya berjanji untuk selalu terbuka ya, untuk satukan keuangan kalian, untuk bersatu dalam pengelolaan finansial kalian ya. Tetapi dibutuhkan atraksi di sini ya. Buktikan dan jalankan, berproseslah bersama dengan keterbukaan kalian, karena ini akan membuat hubungan kalian tuh semakin kokoh dan membahagiakan. Intinya di trust, saling percaya akan menguatkan pondasi hubungan kalian ini ya, karena kalian berdiri bersama. Ada Four of Wands dengan trust. The situation is calling for you to have fight. Jadi saling percaya ya, agar pertahanan dalam hubungan kalian ini, baik dari segi finansial, karir maupun cinta kalian, itu akan membawa rezeki yang luar biasa, kesuksesan yang luar biasa ya. Karena ketiga faktor ini akan menguatkan pondasi hubungan cinta kalian dan mengembangkan usaha kalian, mendatangkan rezeki dari sisi manapun, dari bentuk apa, dengan dalam hal apapun, karena rezeki itu bukan hanya uang saja, tetapi kebahagiaan, keseimbangan, kesehatan jiwa kalian, karena kalian selalu fresh, berpikir yang positif, kalian akan selalu bijaksana, adil. Jadi nggak ada tuh yang namanya pikiran-pikiran toksik atau saling memanfaatkan. Intinya bangunlah kepercayaan kalian bersama, saling percaya, saling terbuka, saling jujur. Ini akan sangat kuat ya dan kokoh untuk hubungan kalian ya. Kemudian the romantic feelings, your feelings are real and worth exploring. Kita sandingkan dengan Ten of Pentacles. Jadi ya, dengan keterbukaan kalian ini, kalian adil ya, sama-sama adil gitu ya, terbuka. Maksudnya gini, masalah keuangan berdua ya, kalianlah yang tahu, orang tua hanya menikmati. Jadi kalau kalian sama-sama percaya, saling percaya dan satukan ya, bersatu dan pengaturan ya, manajemen keuangan kalian dan usaha kalian atau karir kalian, otomatis orang tua kalian pun tidak akan menjadi masalah dalam keuangan kalian, dan mereka tak perlu tahu tentang kesulitan kalian. Yang mereka tahu hanyalah menikmati hidup, sisa hidupnya dengan kebahagiaan yang kalian berikan. Jadi bagaimana mereka mau bahagia kalau kalian sendiri tidak bersatu dalam hal keuangan atau hal apapun gitu, tidak saling terbuka, tidak kompromi dalam hal dan dalam beberapa hal kompromi. Kamu jangan bilang kompromi itu hanya berjanji bahwa kita akan saling setia. Enggak bakalan bahagia kalau kamu cuma berpikir tentang cinta doang. Ada kebutuhan yang paling penting selain cinta, karena itu akan mempengaruhi kebahagiaan orang tua kalian dan kebahagiaan anak-anak kalian ya. Jangan cekcok soal keuangan, harus saling satukan, saling percaya. Intinya istrilah atau perempuan lah yang bisa mengelola keuangan kamu ya. Kenapa saya bilang begitu? Kalau lelaki yang mengelola, bagus kalau dia tidak selingkuh ya, bagus kalau dia bijaksana, kalau dia adil ya. Tapi ini tuh vice versa ya. Dan kalian akan bahagia, kalian akan semakin romantis, selalu romantis, dan orang tua anak kalian pun ikut bahagia kalau kalian selalu bersatu dalam kepercayaan kalian. Maksudnya gini, kalian saling percaya untuk hal-hal yang namanya aset-aset kalian, untuk investasi masa depan kalian ya. Jadi jangan hanya berpikir tentang keuntungan saat ini, tapi pikirkanlah keuntungan untuk jangka panjang, masa depan ya. Oke. Be free yourself ya. It's time to take back control of your life. Jadi segeralah berpikir untuk melepaskan kontrol-kontrol yang hanya membuat kamu tuh terkurung dalam satu fase yang membuat kamu gak happy gitu ya. Jadi intinya jangan membiarkan orang lain, jangan membiarkan orang lain mengontrol kalian apapun masalahnya.
Kalianlah yang harus mengontrol diri kalian agar tidak termanipulasi, tidak terprovokasi, ya. Karena saya melihat di sini pasangan kalian ini adalah orang yang cerdas, pemikir dia, ya. Dia juga, kamu punya kontrol, dia punya kontrol, self control. Kamu punya self control, dia juga punya self control. Kamu punya segala cara untuk membebaskan diri dari kekangannya dia juga punya cara gitu. Kalian sama-sama kalau licik ya sama-sama licik cuman kalian berusaha untuk saling bersatu gitu. Jadi jangan gunakan ego di sini, jangan terlalu, sebaiknya bebaskan diri kalian dari self control kalian yang negatif, ya. Berpikirlah cerdas, ya. Berpikirlah positif, ya. Maksudnya kalaupun kalian menggunakan control yourself boleh, tapi terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk dalam hubungan kalian gitu. Kadang tuh kalian lepas aja, ya, dalam apa ya, bertingkah laku kepada pasangan kalian, ya. Seenak mau aja. Kalian pikir aku punya ini kok, oh itu ego, ya, dan itu berbahaya. Oke. Kemudian yang dia inginkan dari kamu adalah lepaskan semuanya, ya, yang menjadi masa lalu kamu, dan fokuslah kepada hubungan kalian, hubungan baru ini, ya. Kalau kamu ingin memperbarui gitu hubungan kalian, membaharui gitu, mencuci kembali hubungan kalian dari ketoksikan, ya. Dia ingin kalian bekerja sama. Alhamdulillah. Dia ingin kalian tuh bekerja sama untuk satu hati gitu, ya. Untuk saling jujur, terbuka, dan kompromi serta komitmen gitu, ya. Jadi komitmen secara keseluruhan, jangan hanya setengah-setengah, ya, seperti itu. Oke. Jadi kebahagiaan kalian itu sudah ada, ya, sudah ada sejak kalian berkomitmen. Cuman ada beberapa hal yang mungkin belum terbuktikan begitu, makanya pasangan kalian ragu kepada kalian. Oke. Jadi cobalah sisihkan waktu untuk saling terbuka dan tolong buktikan semuanya yang sudah kamu komitkan gitu, ya. Karena saya melihat di sini pasangan kalian ini orangnya nekat untuk melepaskan. Jika dia merasa sudah tidak bisa lagi, dia atur, itu saja. Intinya dia mau mencari orang yang berkualitas, ya. Karena untuk membangun hubungan yang sukses itu dan mencapai kesuksesan di masa depan itu harus punya pribadi yang berkualitas gitu, ya. Kalau kamu masih bermain-main, ya, manipulatif, atau kamu kurang percaya, berarti bagi dia kamu nggak berkualitas gitu, karena kamu tidak cerdas menilai dia. Dia orang yang cerdas, dia ingin berdealing dengan orang-orang yang cerdas juga, artinya memahami segala hal gitu, dan mudah diajak kompromi, ya, tidak egois. Kalau orang cerdas itu kan mereka pastinya bijaksana, ya, ingin bijaksana. Cerdas yang lengkap itu adalah bijaksana. Kalau cerdas cuma cerdas doang tapi kamu masih egois, ya, berarti kamu nggak bijaksana, ya. Artinya bijaksana berarti kamu harus adil, jujur, terbuka, nggak egois, ya. Orang cerdas berarti orang yang berwawasan luas. Mereka nggak terfokus pada satu hal saja, tetapi ada berbagai hal yang bisa, ada berbagai pandangan, sudut pandang yang dia kolaborasikan untuk mendapatkan satu keputusan yang paling bijaksana. Itu baru kamu orang cerdas, ya. Oke, seperti itu, ya, Leo. Semoga ini membantu.
Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.